Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala an tashaba jahilan la yardu an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yardu an nafsi. Berkawan itu besar sekali pengaruhnya dalam membentuk kepribadian kita. At-tabu'u yasruku tob'a. Maka kita harus memilih-milih, jangan sembarang mencari kawan, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Laan ya, tidak. Kita mau membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, di antara syaratnya itu pasangan suami istri harus berkawan dengan orang yang soleh-soleh. Suami berkawan dengan orang-orang yang soleh, istri berkawan dengan orang-orang yang soleha. Karena berkawan dengan orang soleh-soleha, hidup akan terarah. Mereka akan selalu memberikan pengarahan kepada kita di saat kita dihadapkan kepada ujian-ujian hidup. Juga berkawan dengan orang yang soleh-soleha, matiskan hati, tenang, itu panas dia. Coba kayak kumpul dengan kiai, dengan adem kan hati. Ternyata terbuka duit kayak berambah balik berpusing gitu. Karena ngumpul sama adem. Tapi kan ada taslia, kan ada obat penawar hati untuk mengobati. Jadi itu stres-stres amat orang gitu kan. Ada 3 ya syarat untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 1 itu, kedua rajin ibadah, suaminya rajin ibadah, istrinya rajin ibadah. Karena dengan rajin ibadah akan diberi ketenangan hati. Ala bizikrillah tatmainul. Kalau hati tenang, seberat apapun permasalahan akan terasa ringan. Ketiga, usahanya di daerah sendiri. Usaha di daerah sendiri ya, walaupun keuntungan 1.000-2.000, ayo ditekunin. Karena kalau usaha di daerah sendiri kan suami keliat, anak keliat, istri keliat, anak keliat, keurus. Coba kalau jauh-jauhan, jadi TKW atau jadi TKI, gaji memang puluhan juta, tapi anak nggak keurus, istri nggak keurus, suami nggak keurus. Bagaimana mungkin mau bisa bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Nah itu ya. Di tempat kerja juga sama, cari kawan-kawan yang soleh. Dalam bermasyarakat juga sama, di pondok juga sama, cari kawan yang rajin. Sebab besar sekali pengaruhnya dalam membentuk kepribadian. Terus Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Ya silahkan. Soalnya di tempat kerja saya itu, saya punya banyak kawan. Di antaranya kawan yang kerjanya bareng dengan saya. Sama-sama lulusan SMA lah ya. Terus ada lagi atasan saya, yang dia mah lebih pinter lah. Karena dokter Andes kuliahan itu.
Jadi artinya saya punya dua kawan. Yang satu biasa-biasa saja, nggak pinter lah. Yang satu lagi pinter, atasan saya. Tapi saya perhatikan kawan saya yang nggak pinter itu, yang biasa-biasa saja dari segi keilmuan, kawan kerja saya. Dia walaupun nggak pinter, tapi saya lihat ibadahnya rajin, orangnya jujur, nggak mau hianat. Sementara atasan saya yang lebih pinter gitu kan, dia orangnya ngikutin nafsu, nggak jujur, hianat. Kadang ngajak saya supaya apa itu ikut dia gitu kan. Nah saya khawatir gitu. Nah ini bagaimana buat saya? Apakah sebaiknya saya berkawan dengan kawan yang biasa-biasa saja tapi jujur gitu kan, nggak ngikutin nafsu? Tapi kalau saya berkawan dengan yang biasa-biasa saja, jujur, nggak ngikutin nafsu, secara finansial saya nggak ada peningkatan yang ada peningkatan biasa-biasa. Tapi kalau saya berkawan dengan atasan saya itu yang ngikutin nafsu, ngajak saya kerjasama, hianat gitu kan. Secara finansial saya jadi cepet kaya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya kalau kita pengen bener, nah ikutin ini nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Kalau kita pengen bener gitu. Kalau pengen kaya lain lagi. Kalau kita pengen bener, wala antas haba jahilan la yardu an nafsi. Berkawan dengan orang yang biasa-biasa saja dari keilmuannya, lulusan SMA doang ya. Tapi la yardu an nafsi, nggak ngikutin hawa nafsu, sehingga di tempat kerjanya dia jujur gitu, nggak hianat, ibadahnya rajin, nggak ninggalin sholat waktu, pengajiannya ya rajin juga dia kan. Khairun laka min antas haba aliman yardu an nafsi, itu lebih bagus buat kita daripada berkawan dengan atasan kita yang dia ilmunya lebih hebat gitu, jabatannya juga lebih tinggi, tapi yardu an nafsi, dia mengikuti hawa nafsu, sholat enggak, pengajian enggak, pikirannya cuma duit mulu. Itu jangan dikawani. Kalau kita pengen bener gitu, pilih kawan yang dalam perjalanan hidupnya tidak mengikuti hawa nafsu. Pilih kawan yang memikirkan akhirat, tidak hanya memikirkan dunia. Kalau kita pengen benar, kalau kita pengen wusul ilallah, sebab di dunia ini kita cuma sementara ya. Makanya Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, kunu ma'as-sadiqin, kunu ma'as-sadiqin, berkawanlah kalian dengan orang-orang yang jujur, kata Allah. Surat At-Taubah ayat 120. Dalam hadis Rasul berkata, kun ma'allah wa ila takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'a. Jadilah kamu orang yang marifat bila kalau kamu belum bisa, maka berkawanlah kamu dengan orang yang sudah marifat bila, maka ia akan menuntunmu untuk sampai marifat kepada Allah. Sebab manusia dihubungkan kepada pintar dan benar itu terbagi 4 golongan. Pertama adalah manusia yang pintar dan benar. Ya pintar, ya benar. Nah ini enak kalau kita berkawan sama orang pintar benar. Kita diajarin ilmu supaya pintar, kita ditarbiyah supaya benar.
Enak kalau berkawan dengan orang pintar dan benar. Seperti para nabi lah ya, para wali, para ulama. Kedua, manusia yang pintar tapi nggak benar. Akhirnya kita diajarinnya memang diajarin ilmu sama dia, tapi untuk nggak benar. Nah ini jangan dikawan, bahaya. Karena orang yang seperti ini wa iblisun sawa, sarwanya iblis. Iblis itu kalau bicara pintar, itu pintar dia, cuma nggak benar. Ketiga, manusia yang tidak pintar tapi benar. Ilmunya mah pas-pasan, tapi hidupnya benar karena nggak ngikutin nafsu. Karena nggak ngikutin nafsu. Lalu mentarbiah nafsu. Nah ini lebih baik kita berkawan sama orang yang begini, orang yang nggak pintar tapi benar ya, daripada berkawan. Iya, daripada kita berkawan dengan orang pintar tapi nggak benar. Memang enaknya mah berkawan dengan orang ya pintar ya benar. Cuman daripada berkawan dengan orang yang pintar nggak benar, mendingan berkawan dengan orang yang benar walaupun nggak pintar. Keempat, manusia yang nggak pintar nggak benar jangan kawanin ya. Parah. Wallahu a'lam.